Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang eksistensialisme, fenomenologi, dan Marxisme. Ketiga pemikiran atau jenis pemikiran ini sangat penting dalam filsafat, juga menjadi rumusan pemikiran yang dianggap bisa mengubah dunia, meskipun dianggap pemikiran mengenai ide-ide besar itu bagi postmodern sudah tidak relevan lagi. Yang relevan tidak relevan itu tidak menutup suatu kemungkinan akan dipikirkan kembali itu kan. Marilah kita berpikir mengenai eksistensialisme. Eksistensialisme itu memfokuskan bagaimana cara berada, cara mengada manusia. Eksistensialisme tentu saja memiliki latar belakang permasalahan bahwa manusia itu sibuk dengan pemahaman tentang kebenaran. Mereka membangun sistem epistemologis, rasionalisme, empirisme. Mereka merumuskan tentang kebenaran. Apakah kebenaran itu subjektif, objektif, pengalaman, atau berdasarkan sesuatu yang a priori atau ideal. Bagi eksistensialisme, yang terpenting di dalam hidup ini adalah bagaimana cara mengada di dunia ini. Mengada di dunia ini ya, exister gitu kan, di luar, keluar gitu. Sosok manusia itu selalu unik. Manusia satu tidak akan mungkin sama dengan manusia yang lain. Tetaplah saya, meskipun ada yang mukanya mirip saya gitu kan, eksistensi. Kematian saya adalah itu, kematian saya tidak digantikan oleh kematian yang lain. Nah, ini mengenai eksistensi. Eksistensi itu ya mengkritik suatu pemahaman yang bersifat esensial gitu kan. Maksudnya keberadaan manusia dianggap sebagai yang sudah tersusun, terstrukturasi gitu ya. Padahal menurut para kaum eksistensialisme, manusia itu hidup di dalam pengalaman yang selalu terbuka. Manusia akan berproses untuk menentukan siapa dirinya, menjadi apa dirinya. Jadi ada ramalan-ramalan atau teori-teori yang mempatenkan atau memposisikan manusia sebagai yang sudah statis. Nah, itu dikritik oleh eksistensialisme. Kita orang miskin, jadi kita boleh bercita-cita untuk sekolah, menjadi orang besar. Itu pemikiran esensialis. Karena eksistensi mendahului esensi. Ya, keberadaan kita itu unik, dan ini persoalan pengalaman dan perjuangan gitu kan. Dan eksistensialis mengajak kita untuk menjadi manusia yang otentik gitu ya. Apa sih yang kita mau gitu kan? Kita harus tahu apa yang kita mau. Jangan sampai apa yang kita mau adalah itu hanya titipan pikiran orang lain yang menjadi bawah sadar kita. Cita-cita kita adalah cita-cita orang lain. Apa yang kita inginkan adalah karena tuntutan massa, tuntutan struktur. Dan tentu saja ini persoalan yang sangat sulit ya bagi seseorang untuk meninggalkan struktur budaya gitu kan, yang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan tentu saja berpegang kepada suatu eksistensi itu adalah persoalan komitmen gitu kan ya. Jadi eksistensi berbicara tentang subjek mengada, bagaimana subjek mengada gitu kan. Misalnya tokoh eksistensialis misalnya Albert Camus menjelaskan bahwa aku berontak maka aku ada gitu kan. Nah, melakukan pemberontakan, maksud di sini adalah setiap kita mengalami ketidakbebasan maka kita harus berontak gitu kan. Dan pemberontakan itu adalah butuh keberanian dan komitmen gitu kan. Kita harus punya keunikan gitu kan, kadang sesuatu yang bersifat mafan, baik itu pengetahuan, etika, moralitas. Bagaimana kalau kita tidak mengafirmasinya gitu kan? Apa boleh atau tidak? Boleh dong. Nah, di sini maka memang eksistensialisme akan
mengajak seseorang untuk berani menentukan sikap gitu kan, dan menerima konsekuensi dari sikapnya itu. Dan eksistensialisme itu berbicara mengenai individu ya, soliter gitu kan. Bagaimana Nietzsche gitu kan dengan sikap soliternya gitu kan. Baginya kebenaran itu bukan sesuatu yang bisa dirumuskan dalam satu kata gitu atau satu rumus, beberapa penjelasan, karena bagi Nietzsche kebenaran itu seperti kekanak-kanakan gitu kan. Kita menganggap sesuatu yang maha benar itu sebagai sesuatu yang sederhana gitu kan, itu sesuatu kekanakan, bahkan itu kata Nietzsche adalah sebagai sesuatu yang dehumanisasi gitu kan. Pengalaman ini luas dan kebenaran itu ternyata bagi Nietzsche ada perspektif gitu kan, ya tergantung kita memikirkan sesuatu, pengalaman kita di sana. Kemudian tokoh yang memang sangat menginspirasi tentang eksistensialisme modern misalnya Kierkegaard. Ya Kierkegaard ini ya menantang Hegel gitu kan, dimana pemikiran Hegel saat itu sangat kuat sekali, puncak idealisme ya, bahwa yang namanya kehendak kebebasan manusia itu dirawat oleh negara misalnya ya, dan kita itu ditentukan oleh suatu jiwa zaman di mana, nah di sini posisi di sini meskipun kita diberikan kebebasan tapi kebebasan kita telah digadaikan kepada negara gitu kan, yang dianggapnya negara itu harus merawat kebebasan kita. Bagi Kierkegaard itu suatu persoalan yang sangat membahayakan, karena ya kebebasan itu melekat pada kita sejak lahir, ada negara atau tidak ada negara, yang harus menjaga kebebasan itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Jadi Kierkegaard ini sangat kritis, mungkin musuhi Hegel gitu kan, bicara tentang, karena bagi mereka filsafat itu bukan untuk memahami dunia gitu kan. Eksistensialisme mulai masuk kepada suatu pemahaman, yaitu kita bagaimana mengada di dunia gitu kan. Kierkegaard menarik, dia membagi tahapan eksistensi menjadi ada 3 ya. Ada estetis, etis, dan religius. Fase estetis adalah fase yang ngaco lah ya, fase yang nyentrik, eksentrik, tidak mau diatur, tidak mau beradaptasi dengan lingkungan, norma gitu kan, selalu mengkritik gitu kan, unik lah pokoknya ya, mengkritik hidup itu apa adanya, enak seadanya aja. Kemudian fase kedua seseorang akan menjalani, yaitu tentang etik, dia akan mulai menyadari tentang hukum sosial, norma, berusaha untuk adaptasi gitu kan dengan masyarakat, dengan budaya, karena di sana dia harus mempertahankan hidupnya. Disinilah suatu di dalam diri manusia itu ada suatu yang kontradiksi, dia ingin menyendiri tapi dia harus hidup bersama dengan masyarakat. Kemudian setelah itu ada tahap religius, tentang pemaknaan yang melampaui tentang sesuatu yang bersifat duniawi, sesuatu yang bersifat moral, pemahaman itu dengan ditandainya orang mulai berkomitmen akan sesuatu gitu kan. Kemudian tujuannya memang untuk mendapatkan otentisitas. Otentisitas saya adalah sebagai saya, kuma aing gitu kan. Ya aing gitu, mane aing. Itu tidak mudah untuk dibujuk menjadi massa gitu kan. Harus sama dengan orang lain, harus pakai baju yang sama, digiringkan. Karena pemikiran massa itu adalah pemikiran produk massal gitu kan, itu tidak akan menemukan siapa diri Anda gitu kan ya. Apalagi ternyata Anda digiring kepada sesuatu yang banal, sesuatu yang otoriter, radikal, teroris, itu bahaya itu. Makanya harus kritis dan terbuka terhadap pengalaman. Hingga seseorang eksistensialis akan memahami tentang batas eksistensi, yaitu mati. Nah, batas eksistensi, ya kadang-kadang batas eksistensi atau kematian ini dimaknai oleh para eksistensialis dengan kita udah hidup capek-capek membangun ini membangun itu, akhirnya mati juga.
Hidup itu seperti sia-sia gitu kan, absurd, kata Albert Camus. Dan di sini Kierkegaard memang memahami tentang pemikiran, ingin memahami sesuatu itu sampai menyeluruh. Itu Hegel itu sesuatu yang sangat sesuatu yang boleh diambil dan boleh tidak gitu ya. Dan di sini saya kaitkan dengan fenomenologi. Kenapa? Fenomenologi juga ini adalah suatu metode filsafat dari Edmund Husserl yang latar belakangnya juga dia sudah mulai mengatakan bahwa ketika zaman modernitas manusia mulai melakukan penelitian, pemikiran, analisis, segala sesuatu sudah dikonsepsikan, sudah diteorikan, sudah dirumuskan sebagai pengetahuan, dan manusia atau subjek telah berjarak dengan pengalaman itu langsung. Makanya kembali kepada benda itu sendiri, itu jargon fenomenologi, kembali kepada sesuatu itu sendiri gitu kan. Manusia telah berjarak karena dibatasi oleh konsep A, konsep B, konsep dalam sosiologi, konsep dalam fisika, konsep ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi manusia itu seperti apa? Bukan manusia hanya rumusan biologis, rumusan subjek hukum, rumusan subjek fisika, kimiawi. Tapi apa itu manusia itu? Sebagai pengalaman dirinya. Tidak sekedar amatan gitu kan ya. Menghayati gitu kan. Ya ini tentang bicara tentang individu gitu kan. Bagaimana yang namanya persoalan itu adalah tentang realitas yang hadir kepada kita gitu kan. Posisi kita itu seperti apa gitu kan dalam fenomenologi, dan fenomenologi mengajak kita untuk menjadi selalu menjadi pemula gitu kan, memerhatikan sesuatu itu pemula. Kita mentanda kurungi sesuatu atau epoke gitu biar kita membiarkan realitas itu tersingkap, kata Heidegger atau aletheia gitu kan. Realitas kemanusiaan, realitas kehidupan seorang tukang beca, realitas pemerintahan yang korup. Kita memandang realitas itu seperti apa adanya, seperti apa gitu. Baru kita bisa memberikan suatu penilaian. Dan memang fenomenologi juga dipakai oleh para kaum eksistensialis ya. Seperti Sartre juga kan, Sartre juga seorang eksistensialis yang menggunakan fenomenologi karena terkait dengan sesuatu apa adanya gitu kan, memahami realitas itu apa adanya gitu kan. Ini penting sekali bagi kaum fenomenolog, bagi kaum eksistensialis. Heidegger juga menggunakan fenomenologi ya tentu saja, dan dia memang murid langsung dari Edmund Husserl, Heidegger ini. Tapi dia menjelaskan bahwa fenomenologi Husserl itu adalah deskriptif dan Heidegger membuat fenomenologi yang bersifat eksistensial gitu ya. Dan pada intinya mereka ingin memahami bahwa pengalaman di dunia ini, pendunia, memahami dunia, membayangkan dunia dan memaknai dunia. Jadi adalah pemaknaan, pengalaman itu membuat manusia terbuka kepada realitas itu ya, terbuka dengan realitas, tidak terlalu mudah untuk mengikuti suatu rumusan gitu kan, rumusan pengetahuan. Kita mengalami sesuatu itu bukan sekedar mengalami tapi menghayati gitu kan, suatu pengalaman gitu kan. Pengalaman itulah yang akan menjadi memori gitu kan. Dari sanalah kita akan memetakan makna gitu. Jadi fenomenologi juga kembali kepada benda itu, sesuatu benda itu. Ini dipakai dalam sosiologi, antropologi, sejarah agama. Misalnya Mircea Eliade, seorang pakar sejarawan agama, menggunakan fenomenologi. Dalam fenomenologi itu kan subjek itu harus hidup bersama apa yang dia objeki gitu kan, atau memang karena subjek itu selalu bersama objek gitu, ada suatu yang apa sebenarnya intersubjektif gitu kan ya, jadi hidup dalam pengalaman manusia gitu kan. Nah di sana
tidak dibatasi oleh batasan sains. Alam itu sesuatu yang lingkungan yang tidak disadari, tapi dunia adalah lingkungan yang disadari itu kan. Kemudian saya kaitkan dengan selanjutnya pemikiran yang dianggap berbahaya gitu, yaitu Marxisme. Ya, latar belakang Marxisme juga adalah kritik terhadap idealisme Hegel. Meskipun banyak pemikiran Marx itu mengambil dari inspirasi Hegel walaupun dengan cara mengkritisinya. Misalnya mengenai bagi Hegel filsafat itu untuk memahami dunia keseluruhan. Bagi Hegel pemikiran konkret adalah kita memahami sesuatu secara keseluruhan. Dan pemikiran yang abstrak adalah berpikir mengenai sesuatu dengan cara yang partikular. Bagi Hegel, filsafat adalah untuk memahami dunia. Tapi bagi Marx adalah kehidupan ini, filsafat adalah untuk mengubah dunia. Jadi bagi Hegel adalah rasionalitas yang menentukan kenyataan. Bagi Marx, kenyataanlah yang menentukan pemikiran atau kesadaran gitu kan. Kenyataan yang menentukan kesadaran. Marx tidak berbicara mengenai individu, tapi dia berbicara mengenai massa, suatu golongan, suatu kesadaran yang tidak hanya dimiliki oleh satu orang. Dan inilah akar dari ideologi gitu kan. Marxisme akan menjadi Leninisme, Mao Zedong, dan kritik terhadap para kapitalis. Jadi memang filsafat kata Marx adalah mengubah dunia. Nah, ini bukan persoalan lagi tentang metodologi cara mengada satu orang yang soliter, tapi bagaimana ini perubahan ini, ya individu ini yang menjadi massa harus memiliki kesadaran bersama. Nah, kesadaran massa inilah yang disebut dengan ideologi ya, dan itu sesuatu yang kesadaran palsu juga. Nah, metode yang digunakan oleh Marx adalah dialektika ya, mempertentangkan gitu kan, mendialektikakan, mendialogkan, dan muatannya adalah konflik. Orang miskin dan orang kaya harus bertarung ya, kemudian proletar dan borjuis gitu kan. Ini sesuatu yang pertentangan kelas gitu kan. Ini dipakai metodologi di dalam ilmu sosiologi, ilmu ekonomi pembangunan. Ini kritik ini kan. Setiap eksploitasi itu harus bisa dikritisi gitu. Dan Marxisme ini memang menjadi suatu yang sangat ditakuti ya, bagi sebagian orang. Ya, kita mengenal alienasi ya, seseorang itu sama seperti di dalam eksistensialisme. Seseorang itu jangan menjadi manusia massa, tidak boleh tidak otentik. Jadi manusia yang tidak otentik itu adalah manusia yang cita-citanya, keinginannya ditentukan oleh orang lain. Nah, di dalam fenomenologi juga pengalaman kita itu bukanlah pengalaman yang diwakili orang lain, tapi kita sendiri yang harus mengalami itu, pengalaman itu gitu. Terbuka terhadap pengalaman itu. Kemudian di dalam Marxisme, manusia mengalami alienasi. Alienasi itu keterasingan gitu dari dirinya. Dia tidak menyadari apa yang dia produksi, dia tidak menyadari tentang keutamaan dirinya, dia tidak menyadari bahwa dirinya itu ditindas oleh orang lain atau suatu sistem, dan itulah yang disebut dengan alienasi, itu keterasingan dari suatu nilai yang ada di dalam diri kita yaitu baik, tapi kita menyerahkan bahwa kebaikan itu ada di luar diri kita, yaitu Tuhan misalnya, atau kita terasing dari produk kita dan kita tertindas gitu kan maksudnya di sana. Sehingga berpikir mengenai Marxisme itu sangat penting untuk bukan menyadarkan satu orang, tapi menyadarkan manusia yang terikat, yang disebut dengan massa, negara, kelompok, yang harus memiliki paradigma kritis memberontak terhadap suatu sistem yang menindas. Meskipun pada akhirnya banyak negara atau beberapa negara yang bermazhab Marxisme melakukan penindasan terhadap rakyatnya.
mengatasnamakan konsolidasi malah membuat pemerintahan tangan besi dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, disinilah kontradiksi di dalam praktek dari Marxisme tersebut. Bahkan kalau Marxisme dibenturkan dengan eksistensialisme, mudah sekali, karena memang bagi Marxisme itu kesadaran bersama menjadi ideologi gitu ya, massa gitu. Bagi eksistensialisme ya menjadi massa itu tidak otentik gitu kan. Meskipun di dalam suatu perjuangan untuk melakukan suatu perubahan itu ya harus butuh massa gitu kan. Kata Tan Malaka itu kan, perubahan itu diciptakan oleh massa, bukan oleh satu orang gitu kan. Jadi massa kita harus mengkader, harus memberikan pemahaman mengenai suatu sistem nilai perubahan. Nah, di sana. Terima kasih. Demikian tentang eksistensialisme, fenomenologi, dan Marxisme. Terima kasih.